Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia dalam bisnis perusahaan. Perkiraan tentang kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan perusahaan didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain rencana produksi atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan jenis dan bidang investasi yang dijalankan. Setelah memperkirakan jumlah produksi barang atau jasa yang dihasilkan, selanjutnya akan memperkirakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas pekerjaan tersebut. Selanjutnya, analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu proses yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis serta mensintetiskan data jabatan. Dari analisis jabatan akan diperoleh uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Uraian jabatan memuat keterangan yang lengkap, singkat, jelas, dan konsisten mengenai satu jabatan. Uraian jabatan memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah identitas jabatan, yang kedua fungsi jabatan, yang ketiga uraian tugas, yang keempat wewenang, yang kelima tanggung jawab, yang keenam hubungan kerja, yang ketujuh bahan, alat, dan mesin yang digunakan, serta yang delapan kode. Lalu kita akan membahas tentang job description dan job specification. Menurut tahun 2005, job description adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan mengapa pekerjaan ada, apa yang dilakukan, bagaimana mereka melakukannya, dan dalam kondisi apa pekerjaan itu dilakukan. Sementara job specification adalah suatu pernyataan tentang kualifikasi minimum yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan job description yang diminta. Analisis jabatan adalah proses sistematis untuk mempelajari tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi suatu posisi yang menghasilkan dua dokumen kunci. Pertama, job description atau yang biasa disebut uraian tugas, dan job specification atau yang biasa disebut adalah persyaratan spesifik. Job description fokus pada apa yang dikerjakan, sedangkan job specification fokus pada siapa yang tepat mengerjakan. Keduanya krusial untuk rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi Human Resource Planning, seperti definisi, tujuan, serta konsep supply dan demand. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sih perusahaan besar seperti Google ataupun yang lainnya punya orang yang tepat di posisi yang tepat? Rahasianya ada di Human Resource Planning, atau bisa dibilang perencanaan sumber daya manusia. Apa itu Human Resource Planning? Human Resource Planning atau perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis. Artinya, ini bukan sekedar menebak-nebak jumlah karyawan, melainkan sebuah langkah terukur yang dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang mereka miliki. Dan juga perencanaan sumber daya manusia berkaitan dengan adanya permintaan dan penawaran tenaga kerja atau supply dan demand. Mengapa sih perusahaan itu perlu melakukan ini? Ada dua alasan yang krusial. Yang pertama itu ada identifikasi, yaitu menemukan kualifikasi atau jenis karyawan seperti apa yang sebenarnya kita butuhkan di perusahaan ataupun instansi. Yang kedua ada antisipasi, mempersiapkan diri terhadap perubahan di masa yang akan datang agar kita bisa memanfaatkan tenaga kerja secara optimal dan efisien. Yang terakhir ada konsep supply dan demand. Human Resource Planning ini ada kaitannya dengan hukum permintaan dan penawaran. Yang pertama itu ada permintaan atau demand, ialah ada beberapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai targetnya. Yang kedua ada penawaran atau supply. Ada beberapa banyak tenaga kerja yang tersedia, baik dari dalam perusahaan maupun dari pasar tenaga luar. Singkatnya, Human Resource Planning memastikan bahwa perusahaan memiliki orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan di posisi yang tepat, agar tujuan organisasi bisa tercapai secara maksimal. Orkestrasi kebutuhan tenaga kerja adalah pendekatan sistematis untuk memprediksi dan mengatur permintaan atau demand serta penawaran atau supply SDM masa depan, mirip pengatur orkestra agar harmonis. Orkestrasi kebutuhan tenaga kerja merujuk pada proses koordinasi dan harmonisasi perencanaan serta analisis SDM agar semua elemen tenaga kerja selaras seperti orkestra, memastikan jumlah, keterampilan, dan timing yang tepat untuk mendukung strategi organisasi. Perencanaan karir dan suksesi. Perencanaan karir adalah proses yang
Prakarsai karyawan yang membantu individu mengidentifikasi dan menavigasi pertumbuhan karir mereka dalam perusahaan. Sedangkan perencanaan suksesi adalah strategi organisasi yang dirancang untuk memastikan keberlangsungan bisnis dengan mengidentifikasi dan mempersiapkan karyawan berpotensi tinggi untuk posisi kepemimpinan. Perencanaan karir dan suksesi adalah strategi integratif untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan dan pertumbuhan karir. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tantangan perencanaan SDM di era digital. Transformasi digital juga menghadirkan berbagai tantangan. Tantangan yang pertama yaitu munculnya model kerja non-standar seperti freelance dan gig worker yang seringkali kurang memiliki perlindungan kerja. Tantangan kedua yaitu adanya risiko pengangguran akibat otomatisasi dan penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan. Tantangan ketiga, terjadinya polarisasi kerja yang dimana pekerjaan tingkat menengah semakin berkurang. Tantangan keempat, kesenjangan keterampilan antara kemampuan karyawan dan kebutuhan perusahaan. Tantangan kelimanya, perusahaan metode kerja seperti jarak kerja jarak jauh dan digitalisasi sistem kerja. Tantangan yang terakhir yaitu yang keenam, meningkatnya risiko keamanan data perusahaan akibat penggunaan teknologi digital. Jadi kesimpulannya adalah perencanaan sumber daya manusia merupakan proses sistematis untuk menyelaraskan kebutuhan tenaga kerja. Dengan strategi bisnis, perusahaan melalui analisis jabatan yang menghasilkan job description atau tugas dan tanggung jawab, serta job specification atau kualifikasi minimum. Dalam pelaksanaannya, perusahaan melakukan orkestrasi untuk menyeimbangkan permintaan atau demand dan penawaran atau supply tenaga kerja guna menghindari kekurangan atau kelebihan personil melalui metode peramalan atau forecasting yang akurat. Selain pemenuhan jumlah personil, keberhasilan organisasi juga bergantung pada integrasi antara perencanaan karir yang didorong oleh aspirasi karyawan dan perencanaan suksesi yang didorong oleh kebutuhan organisasi untuk mengisi posisi kunci. Di era transformasi digital, tantangan SDM berkembang pada isu otomatisasi, kesenjangan keterampilan, dan keamanan data. Oleh karena itu, perusahaan harus mengadopsi strategi berbasis data atau HRIS, fleksibilitas kerja, dan pengembangan talenta berkelanjutan agar tetap kompetitif dan adaptif terhadap perubahan teknologi.